Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 4, persamaan garis lurus part 2. Ini adalah materi pertemuan ke-15 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus ada dua, yaitu A. Bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit itu adalah Y sama dengan MX ditambah C, dengan X dan Y adalah variabel, C konstanta atau bilangan, dan M adalah koefisien arah atau kemiringan garis atau boleh disebut gradien. Kemudian yang B, bentuk implisit. Itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan X dan Y adalah variabel dan C konstanta atau bilangan, dan M sama dengan negatif. A per B adalah koefisien arah atau kemiringan garis atau juga disebut gradien. Dua garis lurus yang saling sejajar gradiennya sama atau M1 sama dengan M2. Nah, perhatikan di sini garis M1 sejajar dengan garis M2, sejajar dengan garis M3, dan sejajar dengan garis M4. Atau yang gambar sebelahnya, garis G akan sejajar dengan garis H. Itu kalau gradiennya sama. Oke? Nah, dua garis lurus yang saling tegak lurus, gradiennya kebalikannya, yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi di sini garis M tegak lurus dengan garis K. Garis M juga tegak lurus dengan garis L. Garis N tegak lurus dengan garis K, dan garis N juga tegak lurus dengan garis L. Kemudian gambar yang satunya adalah garis Y sama dengan M1 X ditambah C1, itu akan tegak lurus dengan garis Y sama dengan M2 X ditambah X2. Gradien positif, garis condong ke kanan, dan gradien negatif, garis condong ke kiri. Perhatikan di sini yang gambarnya merah atau yang kiri itu adalah gradien M sama dengan delta Y per delta X. Ada perubahan Y dan perubahan X, atau Y2 dikurangi Y1 dan X2 dikurangi X1. Kemudian yang garis condong ke kiri itu gradiennya adalah M sama dengan negatif delta Y dibagi delta X. Oke. Gradien garis yang melalui dua titik adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, atau boleh juga dengan M sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Perhatikan di sini ada titik A, koordinatnya X1, Y1, kemudian di sini B, X2, Y2. Nah, garis AB di sini gradiennya adalah perubahan Y atau Y2 dikurangi Y1 dan perubahan X atau X2 dikurangi X1. Oke. Persamaan garis lurus jika diketahui koordinat titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan gambar berikut. Persamaan garis lurus jika diketahui koordinat titik potong pada sumbu X-nya di B 4,0 dan pada sumbu Y di A 0,6. Itu kita akan bisa mencari dengan cara cepat. Jadi yang
Titik potong di sumbu Y itu dikali X, berarti 6X. Kemudian titik potong di sumbu X itu dikali Y, berarti 4Y. Nah, akan sama dengan titik potongnya. Dikalikan keduanya. Berarti 6X ditambah 4Y sama dengan 6 kali 4. Nah, kita sederhanakan. 6X ditambah 4Y sama dengan 24. Kita bagi 2 biar lebih sederhana. Jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Jadi, persamaan garis lurus yang melalui titik 0,6 dan 4,0 itu akan sama dengan 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Persamaan garis lurus dengan gradien atau kemiringan garis M dan melalui titik A, X1, Y1. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang bergradien M sama dengan negatif 3 dan melalui titik A, 8, negatif 10. Nah, jawabnya kita diketahui dulu X1 sama dengan 8, Y1 sama dengan negatif 10, dan M sama dengan negatif 3. Nah, persamaan garis lurus yang bergradien M sama dengan negatif 3 dan melalui titik A 8, negatif 10 adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, kita ganti Y1-nya dengan negatif 10, berarti Y dikurangi negatif 10, sama dengan M-nya kita ganti negatif 3, kemudian X1-nya kita ganti 8. Kemudian ada istilah min-min plus, berarti Y ditambah 10 sama dengan 3X kali X. 3 kali X berarti negatif 3X, kemudian negatif 3 dikali dengan negatif 8, jadi plus 24. Kemudian ada PRGT, pindah ruas ganti tanda. Yang positif 10 di kiri, pindah ke kanan. Jadi negatif 10. Jadi Y-nya sama dengan negatif 3X ditambah 14. Nah, jadi persamaan garis lurus yang melalui A 8, negatif 10 dengan gradien M negatif 3 adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 14. Nah, persamaan garis lurus yang melalui dua titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik P, 6,11 dan Q, 10,18. Jawab kita ketahui dulu X1-nya sama dengan 6, Y1-nya sama dengan 11, dan X2-nya sama dengan 10, Y2-nya sama dengan 18. Kita cari gradiennya terlebih dahulu, sama dengan M sama dengan Y2 dikurangi 1, X2 per X2 dikurangi X1. Berarti 18 dikurangi 11 per 10 dikurangi 6 sama dengan 7 per 4. Nah, persamaan garis lurus yang melalui titik 6,11 dan gradien 7 per 4 adalah Y min Y1 sama dengan M-nya adalah min Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X dikurangi X1. Atau lebih ringkasnya lagi, Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Kita substitusi, yang Y1-nya itu 11, yang M-nya 7 per 4, dan X1-nya itu 6. Nah, kemudian yang 7 per 4 karena dia pecahan berarti kita oper 4-nya ke kiri, jadi di atas. Jadi 4 kali Y dikurangi 11 sama dengan 7 kali X dikurangi 6. Oke, kita lanjut. 4 kali Y dikurangi 11 itu berarti distributif perkalian terhadap pengurangan, berarti jadi 4Y dikurangi 4 kali 11 adalah 44. Kemudian yang 7 kali X dikurangi 6 berarti juga sama. Distributif perkalian terhadap pengurangan, jadi 7X dikurangi dengan 42. 42 itu adalah 7 kali 6. Kemudian PRGT, negatif 44 dipindah ke kanan menjadi positif 44. Jadi 4Y sama dengan 7X dikurangi 42 ditambah 44. Jadi 4Y sama dengan 7X ditambah 2. Nah, kalau di sini diubah menjadi ke bentuk implisit atau M-nya atau gradiennya tidak kelihatan, berarti bisa di PRGT.
4Y dikurangi 7X dikurangi 2 sama dengan 0. Itu disebut bentuk implisit. Kemudian kita ubah ke bentuk eksplisit dengan pindah ruas ganti tanda. Berarti yang di sini adalah 4-nya pindah, 4Y sama dengan 7X ditambah 2, kemudian 4-nya pindah ke kanan menjadi di bawah, karena tadi di kiri perkalian, berarti pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi Y sama dengan 7/4X ditambah 2/4. Nah, di sini adalah gradiennya adalah 7/4 atau koefisien X. Jadi persamaan garis lurus yang melalui titik P 6,11 dan Q 10,18 adalah 4Y dikurangi 7X dikurangi 2 sama dengan 0, itu yang disebut bentuk implisit, atau Y sama dengan 7/4X ditambah 2/4, itu yang disebut bentuk implisit. Eksplisit. Bentuk eksplisit. Oke, kita lanjut. Persamaan garis lurus yang sejajar garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dan melalui titik A, X1, Y1. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis 3X ditambah 5Y ditambah 9 sama dengan 0 dan melalui titik A, 8, -10. Jawabannya, kita uraikan dulu. X1 sama dengan 8 dan Y1 sama dengan -10. Kemudian kita cari gradien garisnya. Gradien garis 3X ditambah 5Y ditambah 9 sama dengan 0 adalah, oke, kita oper 3X dan 9 ke kanan. Menjadi 5Y sama dengan negatif 3X dikurangi 9. Kemudian kita oper 5-nya, jadi Y sama dengan min 3/5 X dikurangi 9/5. Jadi gradiennya adalah min 3/5. Nah, syarat dua garis sejajar adalah M1 sama dengan M2. Jadi, M2-nya sama dengan negatif 3/5 juga. Jadi, persamaan garis lurus yang melalui titik A, 8, -10 dan gradien M sama dengan negatif 3/5 adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Jadi, Y dikurangi negatif 10 sama dengan negatif 3/5 dikali X dikurangi 8. Oke, kita lanjut. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y dikurangi min 10 sama dengan min 3/5 kali X dikurangi 8. Kemudian 5-nya kita oper ke kiri menjadi 5 kali Y ditambah 10 sama dengan negatif 3 kali X min 8. Kemudian distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan menjadi 5Y ditambah 50 sama dengan min 3X ditambah 24. Kemudian lakukan PRGT. 5Y ditambah 3X ditambah 50 dikurangi 24 sama dengan 0. Kita sederhanakan. 5Y ditambah 3X ditambah 26 sama dengan 0. Itu adalah bentuk implisit. Kemudian kita akan ubah ke bentuk eksplisit dengan PRGT. Jadi 5Y sama dengan min 3X min 26. Kemudian Y sama dengan min 3/5X dikurangi 26/5. Itu yang disebut bentuk eksplisit. Oke, jadi persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis 3X ditambah 5Y ditambah 9 sama dengan 0 dan melalui titik A, 8, -10 adalah 5Y ditambah 3X ditambah 26 sama dengan 0 yang bentuk implisit, atau Y sama dengan min 3/5X dikurangi 26/5, itu yang bentuk eksplisit. Kemudian dilanjut dengan persamaan garis lurus yang tegak lurus garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dan melalui titik A, X1, Y1. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis 5X dikurangi 7Y ditambah 12 sama dengan 0 dan melalui titik A, min 12,9. Nah, jawabnya kita uraikan dulu. X1 sama dengan min 12 dan Y1 sama dengan 9. Kemudian kita cari gradien garis 5X dikurangi 7Y ditambah 12 sama dengan 0 adalah pakai PRGT. Jadi min 7Y sama dengan min 5X dikurangi 12 akan sama dengan Y
sama dengan 5/7x ditambah 12. Jadi gradien M1-nya sama dengan 5/7. Nah, syarat dua garis tegak lurus itu adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi, jika M1-nya 5/7, maka M2-nya min 7/5. Nah, persamaan garis lurus yang melalui titik A, negatif 12,9 dan gradien M sama dengan min 7/5 adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi, Y dikurangi 9, kemudian sama dengan min 7/5 kali X dikurangi min 12. Oke, kita lanjut. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi, 5-nya kita oper ke kiri menjadi 5 kali Y dikurangi 9 sama dengan negatif 7 dikali X ditambah 12. Ditambah 12 itu karena tadi ada min plus. Kemudian distribusi perkalian terhadap pengurangan dan penjumlahan. Berarti 5 kali Y, 5Y, 5 kali 9, 45. Min 7 kali X berarti min 7X, 7 kali 12, 84. Oke, kemudian PRGT. 5Y ditambah 7X, kemudian ditambah 84 dikurangi 45 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 5Y ditambah 7X ditambah 39 sama dengan 0. Itu adalah yang bentuk implisit. Kemudian kita ubah ke bentuk eksplisit, berarti 5Y sama dengan min 7X min 39 dan Y sama dengan min 7/5X dikurangi 39/5. Itu yang bentuk eksplisit. Jadi persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis 5X ditambah 7Y ditambah 12 sama dengan 0 adalah, dan melalui titik A 8, min 10 adalah 5Y ditambah 7X ditambah 39 sama dengan 0, itu yang bentuk implisit. Kemudian Y sama dengan min 7/5X dikurangi 39/5, itu yang bentuk eksplisit. Oke. Cara cepat menentukan persamaan garis lurus. Nah, contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan A 4,2. Jadi X1-nya adalah 4 dan Y1-nya adalah 2. Nah, dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1 itu adalah yang agak panjang. Dengan M itu adalah delta Y per delta X atau perubahan Y per perubahan X. Kemudian kita masukkan angkanya Y min 2 sama dengan 2/4 dikali X min 4. Berarti Y min 2 sama dengan setengah kali X min 4. Kemudian kita uraikan. Y sama dengan setengah X dikurangi 2 ditambah 2. Berarti tinggal Y sama dengan setengah X. Jadi PGL-nya atau persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan setengah X. Nah, jika dengan cara cepat kita cuman langsung dengan Y sama dengan delta Y per delta X kali X. Berarti Y sama dengan 2/4 X atau Y sama dengan setengah X. Oke, lebih cepat. Nah, kemudian cara cepat untuk menentukan persamaan garis lurus. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A min 2, min 1 dan B 2,7. Kita coba jawab. M adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Berarti Y2-nya kita masukkan 7, kemudian dikurangi Y1-nya negatif 1 per X2-nya itu adalah 2, kemudian dikurangi dengan X1, itu adalah negatif 2. Berarti 7 min 1, berarti plus. Jadi 8/4 sama dengan 2. Nah, PGL yang melalui titik B 2,7 dengan gradien M sama dengan 2 adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita masukkan Y dikurangi 7 sama dengan 2. Kali X dikurangi 2. Berarti Y dikurangi 7 sama dengan 2X dikurangi 4. Kemudian min 7-nya kita oper ke kanan menjadi plus 7. Kita sederhanakan. Y sama dengan 2X ditambah 3. Itu adalah bentuk eksplisit.
Kemudian Y dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0, itu adalah bentuk implisit. Oke. Sampai kita ke LKPD 11, persamaan garis lurus part 2. Nah, soal nomor 1, perhatikan gambar di samping. Tentukan persamaan garis K yang melalui titik P, negatif 3, negatif 5, dan Q 2,0 seperti gambar di samping. Oke. Soal nomor 2, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,0 dan 0,4 seperti gambar di samping. Contohnya udah ada. Soal nomor 3, tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui dua titik P 1,0 dan Q 2,5 seperti gambar di samping. Kalian pakai melihat contohnya yang tadi. Soal nomor 4A dan 4B. Tentukan masing-masing persamaan garis lurusnya. Ini juga ada contohnya di kemarin. Oke. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di samping, tentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik P negatif 6,0 dan Q 0,3. Ini ada yang cara cepatnya. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping, tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui dua titik A 0,-4 dan B 6,0. Ini juga ada cara cepatnya. Soal nomor 7, perhatikan gambar di samping. Tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui tiga titik berikut. A, negatif 4,0, B, 0,3, dan C, 4,6. Oke, ini boleh pakai cara cepat ataupun pakai yang cara pakai rumus silahkan. Soal nomor 8, perhatikan gambar di samping. Tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui dua titik berikut. A, 2,1 dan B, 6,4. Soal nomor 9 dan 10. Soal nomor 9, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis 7X ditambah 5Y ditambah 12 sama dengan 0 dan melalui titik A 6, negatif 15. Ini contohnya tadi juga sudah ada, silahkan. Kemudian yang soal nomor 10 atau soal yang terakhir, tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis 6X dikurangi 4Y ditambah 15 sama dengan 0 dan melalui titik A negatif 10,8. Oke. Kerjakan LKPD 11 persamaan garis lurus part 2. Tulis jawaban kalian di kertas folio dan buku berbeda dengan penyelesaiannya, dengan cara penyelesaiannya. Dan kemudian kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal PTMT Matematika. Itu hari Jumat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.